Saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa, sedang kumpul sebagian daripada 9 naga. Tahu 9 naga? Mungkin di sini belum mengenal. 9 naga itu mungkin awalnya 9 orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlahnya 18 orang. 18 orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari 82% aset seluruh Indonesia miliknya 18 orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada pemandangan menarik video yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Beliau adalah sesepuh NU dan sekarang juga ada di struktural NU. Beliau sangat gamblang mengatakan bahwa saat ini di negeri ini kekayaan negara Indonesia dikuasai hanya segelintir orang. Di situ di video ini dalam apa yang disampaikan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu ada pesan sebenarnya yang patut kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana ekonomi yang tidak merata, kemudian NU atau Nahdiyinnya dijadikan hanya objek atau maf'ul. Tidak ada pemerataan ekonomi yang sesungguhnya ada tercantum dalam Undang-Undang 1945 agar bagaimana pemerataan ekonomi itu merata untuk seluruh warga Indonesia ini. Jadi patutlah kita memperhatikan bagaimana kita itu dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar agar kita tidak abai dan kita bagaimana caranya bisa mengusahakan agar ekonomi ini merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya kekuasaan yang luar biasa ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kita pun jangan sampai hanya cuman memperbincangkan saja apa-apa yang kita takuti, apa-apa yang kita belum tercapai, hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan di sosial media atau di publik. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan antara sesama warga negara, antara semua elemen bangsa ini agar bisa tidak punya ketergantungan kepada orang-orang yang disebut oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar tersebut. Tentunya kita sangat terima kasih dengan apa yang disampaikan beliau. Karena saat ini diakui atau tidak diakui bahwa ucapan itu akan diikuti jika yang menyampaikan adalah orang yang benar-benar dihormati di negeri ini. Maka dengan keterbukaan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar tentunya kita merasa sangat berterima kasih. Beliau benar-benar membuka mata kita semua bahwa yang seolah-olah kalau yang mengatakan itu orang biasa, orang awam dianggapnya itu adalah ujaran kebencian atau kecurigaan-kecurigaan. Tapi kita tidak bisa menolak ucapan Kiai Haji Miftahul Akhyar karena saya yakin beliau adalah orang alim, allamah dan yang patut kita dengarkan dan kita patut ikuti apa yang beliau sampaikan. Maka sekali lagi ini adalah cambuk bagi kita semua dengan apa yang disampaikan oleh beliau dan mari kita sadar jangan sampai kita tenggelam dalam mimpi-mimpi. Karena Kiai Haji Miftahul Akhyar ternyata menyampaikan di dalam video ini
kita itu saat ini setelah diucapi terima kasih oleh para mereka yang menguasai negeri ini dengan kekayaan-kekayaannya, kita terlena dengan ucapan terima kasih dan kita tidur terus mimpi selama-lamanya. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Mari kita bangun dari mimpi dan bagaimana kita menjaga keutuhan negeri ini dan bisa memakmurkan negeri ini secara bersama-sama. Terima kasih. Semoga kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan kita mulai dari saat ini kita bisa tahu 9 naga. Mungkin di sini belum mengenal. 9 naga itu mungkin awalnya 9 orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlahnya 18 orang. 18 orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari 82% aset seluruh dunia miliknya 18 orang ini. Bayangkan. Ya. Bahkan dari 18 ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51% seluruh Indonesia, 1 orang. Sampean berapa persen? Yang 18% dibagi pengusaha muslim, Pak JK, Pak Khairul Tanjung, ini masuk 18%. Tidak tahu saya pengusaha orang NU yang kaya di Sumatera Utara ini masuk berapa persen, saya tidak tahu. Pak JK yang perusahaannya banyak, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung yang punya apa? Maret Ahmad apa? Itu Alfa di mana-mana itu kebagian ngelompok ke 18%. Saya semula kurang percaya. Saya tanya ke Pak JK, apa betul ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51%? Betul katanya. Akhirnya saya datanglah ke sana. Saya turun, di situ sudah ada 2 meja dikelilingi orang. Saya tidak kenal. Lalu ada yang memberitahu, ada Kiai PBNU datang. Mereka berdiri semua, lari kecil, mendatangi saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Pak, NU diucapi terima kasih. Mereka punya aset yang tidak habis dimakan 7 turunan. Saya juga heran siapa dia. Kenapa mereka menjadi belum paham saya. Setelah perkenalan, ada yang namanya Michael, ada yang namanya Agung Podomoro, ada yang namanya Murdayapo dan istrinya Siti Murdaya, ada sebagian. Oh, berarti ini sebagian 9 naga yang asetnya luar biasa. Tapi kok mengucapkan terima kasih NU? Padahal kenyataan NU sampai sekarang masih tetap minal mustada'afin, minal fuqara wal masalah. Nggih napa mboten? Aktsaruhum minal fuqara wal masakin. Kalau ada bagi-bagi, ribuan orang datang, NU semua itu. Tapi kok diucap terima kasih? Kok enggak nyiprat, enggak netes itu loh. Akhirnya punya kesimpulan saya. Oh, mereka sukses menjadi konglomerat, mendapat gelar 9 naga karena barokahnya Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Tapi barokah yang tidak seimbang karena tidak netes, cukup terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Karena orang NU kalau sudah diucapi terima kasih langsung tidurnya dan mimpi indah. Tidak dapat apa-apa itu tidur nyanyi mimpi indah. Dia tahu begitu. Wis, terima kasih saja. Kalau diberi cipratan ekonomi NU kuat, bahaya bagi mereka. Bahaya bagi mereka, Pak. Habis mereka. Nah ini, mari kita sadar, kita ini kuat. Kita ini menjadikan orang lain sukses. Kenapa? Karena selama ini NU tidak pernah berontak. NU tidak pernah menurunkan pimpinan di tengah jalan walaupun ada kesalahan.
NU selalu menyepakati hasil kesepakatan anak bangsa. Oh, sistem pemilu seperti ini, ya sudah kalau sepakati. Tapi mbok yo ada perbaikan nanti diupayakan. Begitu. Sampai sekarang tidak pernah. Akhirnya negara tenang, negara tentram, tidak ada gejolak, ekonominya, bisnisnya berjalan dengan baik.